Haleluya. Amin, amin Yesus. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia,
Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, Engkau yang termulia, Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau, umat-umat-Mu, kami semua yang ada saat ini. Kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu memuliakan Engkau, kami rindu mengagungkan Engkau yang besar, yang ajaib, yang luar biasa. Kami rindukan juga hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami sepanjang ibadah ini. Memimpin kami, menyertai kami. Khusus untuk pelayan-pelayan-Mu kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang melayani kebenaran firman-Mu, yang LCD dan lighting. Semua yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu, Engkau mengurapi dari tempat yang maha tinggi. Kami rindukan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin kami, memberikan sukacita, memberikan kekuatan, semangat yang baru ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu itu akan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau senantiasa dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang tidak hadir, Tuhan senantiasa tolong di rumah mereka masing-masing yang sakit, Engkau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan bersuka cita di dalam Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, akan memimpin sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji taman Tuhan, silakan duduk. Salam sehat buat kita semua. Salam. Ada sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami undang semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian denganmu Tuhan. Kita tidak pernah ragu ya untuk kita senantiasa mengiring Tuhan.
ragu ya untuk kita senantiasa mengiring Tuhan. Amin. Kita tidak ragu kalau kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ada sukacita senantiasa di dalam kehidupan kita. Amin. Sukacita surga bagi kita semua. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya lautan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhimu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya makhlukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Silakan duduk. Benar ya, kalau kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, senantiasa ada sukacita di dalam kehidupan kita ya. Saat susah, saat senang, kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan ya. Dan Tuhan pasti menolong di dalam setiap masalah persoalan yang kita hadapi ya. Kita tidak usah ragukan kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Yesus, terima kasih Yesus. Akan selalu berganti. Kami undang semua bangkit berdiri. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan selalu. ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi, turun di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur saat hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan tulus hati kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Allah di dalam hidup kami. Engkau Allah yang patut kami tinggikan. Engkau Allah yang patut kami muliakan. Karena Engkau Allah kami yang kusembah adalah Allah yang kupercaya, Allah yang hidup dan selalu hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami telah memberi pujian kami bagi Engkau Tuhan pada saat sekarang ini. Kebenaran firman Tuhan akan dibentangkan bagi kami dari hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang maha tinggi. Kiranya pemberitaan firman ini sungguh-sungguh masuk dalam hati kami Tuhan. Dan kami siap melakukan kehendak firman-Mu. Karena firman-Mu segalanya dalam hidup kami. Firman-Mu yang menegur kami. Firman-Mu yang memberkati kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, kami percaya hadirat-Mu mengurapi kami semua pada saat pagi ini. Dan kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita akan buka kitab Yakobus. Tapi sebelumnya kita akan baca kitab Mazmur dulu. Mazmur 128 ayat 5. Mazmur 128 ayat yang kelima, kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 128 ayat yang kelima, kita akan membacakan secara bersama-sama. 2, 3. Kiranya Tuhan memberkati dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sion ini berbicara jemaat, berbicara umat pilihan Tuhan, supaya engkau umat itu melihat kebahagiaan Yerusalem. Itu berbicara tentang kehadiran Yesus untuk keselamatan seluruh umat manusia seumur hidupmu. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini suatu kemurahan Tuhan, ya. Di tengah kondisi keadaan seperti ini, banyak orang yang sakit, flu, batuk, pilek, ya ini musimnya, ya. Tapi kalau kita ada, ini kesempatan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang kebahagiaan. Apa yang menjadi kebahagiaan dirindukan oleh semua orang? Mungkin ada orang yang berkata bahwa saya bahagia kalau saya punya banyak uang. Ya, ini salah satu orang yang berkata, ya, saya bahagia kalau saya banyak uang. Kalau kita banyak uang, kita bisa beli apa saja. Kita bisa makan enak-enak. Dan kemudian kita juga bisa pilih, cari pasangan. Atau mungkin ada yang berkata lain, yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu ditemukan dengan meraih suatu kedudukan. Nah, itu kalau sudah punya kedudukan, mereka merasa bahagia. Itu pandangan dari beberapa orang-orang. Uang membuat bahagia, membuat senang. Kemudian keberhasilan, kedudukan membuat bahagia, membuat senang. Kemudian ada yang lain berkata, kalau kita sudah mencapai pendidikan yang tinggi, ya saudara yang dikasih Tuhan, merasa bahagia, merasa senang, ya setidaknya itulah gambaran secara umum, ya. Sampai saudara yang dikasih Tuhan, semua orang, bahkan intinya semua orang itu ingin mengalami dan menerima suatu kebahagiaan. Semua orang, baik orang dewasa maupun anak, semua ingin bahagia. Saya katakan tadi, ukurannya bagaimana bisa menyenangkan hati. Jadi kebahagiaan itu diartikan sebagai pemenuhan keinginan, pemenuhan suatu kerinduan yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau kita perhatikan tentang keinginan yang dimiliki oleh manusia itu sebenarnya cenderung menginginkan sesuatu yang sempurna, semuanya baik, semuanya yang sempurna. Mungkin ingin lebih pandai, mungkin ingin lebih sukses, mungkin ingin lebih baik lagi, ingin lebih kaya lagi.
Semua itu disebabkan karena dalam diri kita ini ada keinginan untuk mencapai kesempurnaan, maunya sempurna. Yang jelas manusia itu tidak sempurna, penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Apakah benar kebahagiaan itu ada di dalam uang? Ya. Banyak orang ingin mencari uang sebanyak-banyaknya agar bahagia, agar senang. Namun jika kita renungkan, sebenarnya uang, kedudukan, keberhasilan pendidikan yang tinggi, uang dan kekayaan itu sebenarnya bersifat sementara. Dan uang, kedudukan itu dengan mudah ya kita bisa mendapatkan, kita bisa memperoleh, tapi juga dengan mudah uang itu akan hilang dengan cepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan supaya mengerti dan memahami apakah kebahagiaan itu ada di dalam kehormatan, ada di dalam uang, ada di dalam keberhasilan, pendidikan, kedudukan, banyak uang. Itulah sebabnya muncul kalaku cari damai, semua cari damai, semua cari ketenangan, semua ingin sehat, semua ingin kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita kalau Tuhan memberikan itu hanya dipercaya. Kalau diberi sehat kita hanya dipercaya untuk menjalani hidup yang terbatas. Kalau kita dipercaya akan berkat, akan sesuatu, bukan menjadi ukuran. Ketika saudara kita baru beli mobil, waduh merasa bahagia, merasa senang. Tapi lama-lama sudah biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi biarlah kebahagiaan itu benar-benar dari Sion, dari Yerusalem, datangnya dari Tuhan. Ya, kita baca di dalam Yakobus pasal yang ke-4. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. Kita akan membaca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Ini loh arti hidup kita ini. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, ini loh saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa dikatakan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup itu suatu misteri, kita tidak tahu. Kemarin kami majelis wilayah memakamkan hamba Tuhan pendeta di Karangdinoyo, masih muda sekali, usianya di bawah saya, ganteng, sehat, namanya Gideon, hamba Tuhan, Bapak Gideon. Orang tuanya sudah merancang nanti penerusnya, penggantinya itu adalah satu-satunya yang sekolah Alkitab, satu-satunya yang menjadi hamba Tuhan, yang lain bekerja di Batam, yang lain tidak mengikuti seperti orang tuanya yang masuk sekolah Alkitab. Tapi ternyata rencana Tuhan itu lain, nggak ngerti. Seringkali kita nggak memahami apa maksud dan apa yang menjadi rencana Tuhan. Maunya ini mau meneruskan, tetapi Tuhan panggil, berhenti dari kelelahan, berhenti dari penderitaan, berhenti dari persoalan. Memang hamba Tuhan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak mengalami
mengalami pergumulan ya. Jadi pikiran, persoalan, permasalahan yang dihadapi, kemudian pikiran itu biasanya saudaraku ini, kalau saudara hamba Tuhan ini meninggalnya karena sakit lambung. Sakit lambung itu diawali dari pikiran. Makanya kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Kalau pikiran kita dikuasai dengan persoalan-persoalan, memang kita banyak persoalan yang kita hadapi. Baik persoalan anak, baik persoalan pekerjaan, baik persoalan yang lain-lain. Biar kita bisa mengontrol, kita bisa menguasai diri supaya kita tenang dan kita bisa berdoa. Tapi kalau saudaraku sudah sepaneng, darah tinggi kemudian masuk ke lambung, asam lambung itu saudaraku kalau sudah masuk di situ berbahaya dan bisa membuat kematian. Nah saudara, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mamanya Farel Yohan, sudah punya rencana, sudah beli tanah. Saya pernah ngantar waktu mau cari tanah di sana, tarik tanah di sana. Mau ini, mau itu. Tapi rencana Tuhan. Hidup kita juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kita siapkan hidup kita sekarang ini. Bagaimana iman kita, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kita seperti uap, hanya sementara saja. Kemudian kita akan hilang dan kita akan dibatasi. Makanya uang, kebahagiaan, kedudukan itu hanya alat Tuhan percayakan. Atau merasa, aku kalau sudah punya suami aku sudah senang bahagia. Aduh saudaraku, padahal justru kalau sudah jadi keluarga itu, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak yang harus dikerjakan, yang harus dihadapi. Tetapi kalau tetap ada Tuhan di situ, tetap kebahagiaan Sion, kebahagiaan Yerusalem ada di dalam umat Tuhan. Amin. Ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Jadi sebenarnya kita dapat berkata, jika Tuhan mengkehendaki aku bisa ini, kamu bisa itu, bisa sini situ. Saudara yang dikasih Tuhan, itu semua jika Tuhan kehendaki. Biarlah kehendakmu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami, kita semua, sehingga kita tidak terfokus kepada hal-hal yang alat, hal-hal yang dipercayakan, hal-hal yang sementara. Seringkali kita fokus kepada hal-hal yang duniawi itu. Tetapi sekarang kamu bermegah diri dalam congkakmu, dan semua kemegahanmu yang demikian adalah salah. Sampai lupa Tuhan. Seringkali kita bisa lupa Tuhan, lupa beribadah, lupa berdoa, lupa menyembah, lupa setia, lupa segala-galanya. Seringkali kita hanya disibukkan, kita sampai capek, kita sampai penat. Urusan dengan perut, urusan dengan kehidupan duniawi. Seringkali kita melupakan hal-hal yang sesungguhnya penting. Itu adalah kehidupan yang berhubungan dengan kekekalan, itu adalah hal-hal yang rohani. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, seringkali saudara, kita tahu, kita mengerti, ada banyak kali kita berdosa kepada Tuhan karena ini baik tapi kita tidak melakukan, ini baik tetapi kita tidak mengerjakannya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup yang Tuhan percayakan
biar hidup kita yang menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan. Kita melewati sakit, kita melewati persoalan, kita melewati pergumulan. Kalau ku cari damai, kesenangan, kebahagiaan yang kita dapatkan yang dari dunia ini yang sifatnya hanya sementara, yang dibatasi dengan waktu, dengan kondisi, dengan situasi yang ada. Hari-hari ini orang gak bahagia gara-gara minyak goreng mahal. Ekonomi semakin hari semakin merosot, keadaan seperti ini. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu mari kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita, sehingga Irene, damai sejahtera itu, damai sejahtera yang dari Tuhan, tidak terpengaruh dengan situasi, dengan kondisi, dengan keadaan. Tapi kalau damai dari Tuhan tidak ada, saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu berkelimpahan baik-baik ya. Waktu berkekurangan padu, bukan paduan suara, padu ya, padu. Lek padu itu harmonisasi. Nah itu paling mudah, kemudian mudah menyalahkan, mencari kambing hitam. Nah tapi kalau damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan, seringkali saya beri ilustrasi penting tentang kebahagiaan. Ada burung ya bersama dengan anaknya dengan sarangnya yang ada di batu terjal, di tebing, kemudian di situ ada air terjun, dan kemudian di sana itu ada badai ya, karena ketinggian. Dan burung dan anak-anaknya itu merasa nyaman, merasa tentram, merasa nyaman. Demikianlah damai sejahtera yang dari Tuhan, tidak diukur dengan uang, tidak diukur dengan kedudukan, tidak diukur dengan pangkat, kesuksesan. Tidak, saudara yang dikasih. Buktinya banyak orang yang tidak bahagia, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang gagal, merasa walaupun hidupnya bergelimang dengan harta benda, tapi tidak menikmati kebahagiaan. Puji Tuhan, undanglah Yesus di dalam hidup kita supaya kebahagiaan Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Seperti firman Tuhan tadi, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, dari gunung Sion di mana Allah di sana ada, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Biar kita mengalami kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan, bukan kebahagiaan yang datangnya bukan dari Tuhan, yang di luar dari dunia ini, yang sifatnya sementara. Uang sebagai alat saja. Jadi semuanya ada batasannya, ada waktunya. Memang kita butuh uang, kita butuh semuanya itu untuk memenuhi kehidupan kita. Tetapi saudaraku, jangan sampai meninggalkan, melupakan yang prinsip yang sesungguhnya. Kehadiran Tuhan Yesus dari surga datang ke dalam dunia ini, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mengalami Tuhan, menerima Tuhan. Ada pujian yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang ya. Ketenangan, aku merasa tenang kalau aku dekat dengan Tuhan. Kalau kita enggak dekat dengan Tuhan,
kita akan mudah, kita tidak akan mengalami shalom, mengalami irene, mengalami damai sejahtera. Itu kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, kita mampu mengontrol, kita mampu mengendalikan setiap persoalan, setiap tantangan, setiap pergumulan. Saya percaya kita semua enggak lepas dari persoalan, enggak lepas dari permasalahan. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah, yang menjadi ganjalan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting juga hikmat yang dari Tuhan. Beda loh, kepandaian, keahlian, kepintaran manusia dengan hikmat. Kalau hikmat, kalau Tuhan memberikan hikmat kepada kita, hikmat itulah yang akan membawa damai sejahtera. Hikmat itulah yang akan menuntun, membimbing, sehingga kita menentukan, melangkah apa yang akan kita lakukan, kita akan kerjakan, diberikan hikmat. Oh ini, oh itu, nanti kita akan mengalami tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita dengan akal kita, dengan kekuatan kita, mungkin kita sekali waktu kita enggak kuat, kita tekanan darah naik, kemudian kita stres. Itu kita harus bisa mengontrol diri kita. Bagaimana sehat, kuat, kita bersama-sama dengan suami, istri, bersama-sama dengan anak. Jangan fokus, jangan kita hanya memandang beban, memandang persoalan. Seringkali kalau yang dipandang persoalan, yang dipandang permasalahannya, kita jadi kecil, kita jadi tidak kuat. Persoalan ada, ini, itu, dan lain sebagainya, tapi pandang Yesus. Pandang Yesus, pandang Tuhan yang lebih besar. Tuhan tahu persoalan saudara, Tuhan tahu permasalahan saya, Tuhan tahu kerinduan saudara kita semua, supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi persoalan, pergumulan yang kita hadapi di hari-hari yang semakin berat. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, kesukaran semakin bertambah-tambah. Mari kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling melengkapi, kita saling bergandengan tangan, kita saling mendoakan, dan kita supaya berfungsi sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mata, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita menikmati kebahagiaan Sion, supaya kita melihat kebahagiaan Yerusalem. Berbicara tentang kota damai, Bethlehem, itu artinya tentang kedamaian. Karena Tuhan datang di dalam dunia ini ketika dunia di dalam dosa, ketakutan, kebimbangan, kecemasan. Tuhan rela datang dari surga turun ke dunia supaya kita anak-anaknya diselamatkan dan menikmati, dan kita didamaikan oleh darah Yesus Kristus. Saudara, mungkin ada yang sakit, ada yang menghadapi persoalan. Jangan lupa panggil nama Tuhan. Oleh kuasa bilurnya, oleh kuasa darahnya sanggup menyembuhkan. Tapi tergantung iman kita. Aku kok sembuh, aku kok bisa apa tidak. Nah ini bimbang, ragu-ragu. Di dalam Yakobus juga mengatakan orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu tidak mendapat apa-apa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun di dalam Yakobus pasal 2 atau berapa itu ya, tentang Yakobus pasal 1 ya. Saudara-saudara sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang tentang kebahagiaan itu loh, ketika kita menghadapi persoalan masalah,
anggaplah suatu kebahagiaan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, persoalan masalah yang kita hadapi dimampukan oleh Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi, mampu mengatasi, kita bisa berjalan di dunia ini. Mari saya jemput kita berdiri, kita angkat satu pujian, kalaku cari damai, hanya ku temui di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu. Tuhan, Engkaulah sumber damai sejahtera yang sejati. Saya jemput kita bersama-sama berdiri. Kami perlu Tuhan hadir di dalam hidup kami, supaya kami mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, yang datangnya daripada Tuhan, bukan kebahagiaan yang semu yang datang dari manusia yang kita cari dengan usaha kita sendiri. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Mari kita bersama Dia, undang alami tinggal di dalam Yesus. Walaupun banyak tantangan, pergumulan, persoalan, ada dapat menghibur, seorang pun dapat menolong. Hanya Engkau Yesus yang menjadi jawaban kami. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban. Amin. Percaya Tuhan jawaban setiap pergumulan saudara. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Yesus, bersama Tuhan, dimampukan Dia hatiku tenang, walau dalam bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus.
perlu Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami. Oh Yesus, haleluya. Yesus mampukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mampukan kami menghadapi setiap tantangan pergumulan yang kami hadapi masing-masing umat-Mu. Hadirlah, kuatkan, beri hikmat, beri kekuatan bagi kami. Bersama Dia hatiku damai. Kami mengundang Ibu Nani berdoa untuk firman Tuhan. Hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Di saat kami menghadapi persoalan Tuhan, di saat kami menghadapi tantangan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan seluruh masalah kami, seluruh tantangan kami Tuhan di depan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan kami, karena Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan itu menjadi kekuatan kami dan menjadi pegangan kami untuk kami selalu Tuhan Yesus berharap terus kepadamu Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera itu Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Lebih heran ya Tuhan Yesus, Engkau berkati keluarganya ya Tuhan. Kalau sebentar juga ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, kami percaya Engkau sumber segala berkat bagi kami Tuhan. Kami berikan dengan setulus hati Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan ya. Kita sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita semua ya yang ada di tempat ini, jemaat di tempat ini, kita untuk belajar menabur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik dan kita memberikan dengan penuh sukacita. Nyanyi glory. Glory bagi Sang
pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sudah menempati ya, walaupun belum selesai semua. Baru ya, sebenarnya pekerjaannya terakhir itu Sabtu kemarin bayar tukang wis danannya wis entek. Ternyata perkiraan saya selesai minggu ini. Ternyata saya kurang didik. Kurang 2 atau 3 hari. Nah, kurang lebih 2 atau 3 hari. Nah, ini bingung ini bayar tukangnya nanti. Tapi Pak Usep ngomong kemarin, Om, uang kas pria dipakai enggak apa-apa Om, 200 untuk bayar tukang. Ya, semennya kurang lebih butuh 3 kurang lebih. Untuk menyelesaikan itu, saudara yang dikasih Tuhan, ini semua kemurahan Tuhan, bisa seperti itu. Padahal kami enggak rencana tahun ini, enggak ada pandangan. Karena ada berkat dari Tuhan, dari kabupaten, ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi untuk anak sekolah minggu kalau jalan sekali bawa minum jangan naik turun. Soalnya belum ada pengamannya, belum ada. Pak Samuel belum membuatkan. Saya ngomong sama Pak Samuel tunggu dulu bayar tukang ini, kalau baru bisa yang lainnya. Nah, paling kurang sedikit itu yang untuk tangganya itu. Ya nanti nunggu ngumpulkan setiap persembahan ya untuk 3 hari. Kalau boleh nanti pasang tangga itu gocean, pegangan. Nah, saudara cekuk mau besar saya ini. Terus yang kamar itu belum, rencananya cuma itu aja. Yang penting ruangan itu sudah bisa dipakai. Iya, kamar ini belum ada pintunya, nanti kasih pintu nanti. Ya, puji Tuhan. Juga nanti saya siapkan kalau misalnya Natal nanti, kalau sudah nggak ada corona, ada Natal, bisa lihat Natal di depan, belakang nanti ada monitor. Saya siapkan nanti ada soundnya juga. Jadi ada yang di belakang itu juga bisa Natalan di sini. Ya untuk pertemuan, untuk ramah-tamah dan lain sebagainya, semuanya boleh berjalan oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih. Ini juga kerjasama dari Pak Lurah juga, rekomendasi semuanya, camat dan anggota dewan, semua ini karena kemurahan Tuhan saja. Enggak mikir, tapi Tuhan sediakan. Kami berdoa jemaat Tuhan tetap diberi kekuatan menghadapi setiap persoalan yang ada. Tuhan tolong campur tangan. Ibadah kaum pria enaknya Senin atau Minggu? Minggu bersama-sama ya. Kalau nggak mau naik nanti di sini anak-anak remaja yang naik, pemuda remaja. Mulai minggu depan aja ya. Ya, mulai minggu depan biar selesai dulu. Kaum pria nanti ibadahnya hari Minggu. Mas Yusa gak ada alasan lagi nanti kerja. Minggu itu waktunya beribadah. Ya. Biar nanti Pak No juga Yusa dijemput Pak No. Ya. Ben Pak No gak tidur jam 6 sore. Biasanya kalau sore udah tidur. Ya nanti bapak-bapak pelan-pelan. Ya. Doakan Bapak Widodo terganggu kesehatannya bersama dengan Mbak Endang. Ya. Semua. Bu Nanik juga baru sakit ya. Sekarang Pak Sugeng, ini kok roto tuh, ya gantian. Pertama saya perut mules-mules kemarin itu kok gak enak, tante kena. Ya Bu Sri, aduh saudara gak usah takut saudaraku. Oh ini Omikron, oh ini Covid. Sejak dulu itu sudah ada loh, pitek batuk pilek. Tapi kita percaya sama Tuhan saja.
Terus besok Selasa di sini ada pemberkatan nikah. Hanya keluarga saja yang hadir. Pemberkatan sama acara keluarga diselesaikan di sini semua. Pinjam di tempat ini karena gereja Tiberias 2 minggu nggak ada ibadah kena Omikron. Ya jadi nggak apa-apa, kita terima, kita tampung, kasihan. Mereka sudah menentukan tanggal cantik ya, tanggal 22 bulan 2 2022. Terus Bapak Gembala ngomong diundur ya minggu depan atau lah ini sudah pesan-pesan lain sebagainya. Jadi akhirnya saudara yang dikasih Tuhan telepon saya, nggak apa-apa, terima, nggak apa-apa, Tuhan berkati dengan iman. Mari nanti tolong Mbak Siti dibuka pintunya untuk parkir motor ya, untuk besok Selasa jam 9. Mari saya sebut diri. Terima kasih. Pak Usop maju ke depan berdoa. Seberapa kami yang hadir ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami sudah beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Kami sudah meninggalkan aktivitas kami yang ada di luar ya Tuhan. Dan saat ini kami sudah datang untuk mencari Engkau ya Tuhan, untuk memberikan waktu kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami ya Tuhan selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah permasalahan kami bersama-sama dengan Tuhan, sehingga persoalan permasalahan kami selesaikan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami selalu setia dengan Engkau ya Tuhan. Kami ada bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyelesaikan ibadah kami. Dari awal sampai akhirnya Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Inilah Tuhan ucapan syukur. Doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir melawat kami semua pada ibadah ini. Engkau memberkati. Kami berdoa yang sakit Bapak Sugeng, Bapak Widodo keluarga, Bu Sri, demikian juga yang lain yang sakit dalam nama Yesus oleh kuasa bilur-Mu dijamah dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, mata pencarian. Apapun sumber mata pencarian jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Kami akan jalani sepanjang minggu ini, semua disehatkan, dikuatkan. Pulanglah, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya kata amin. Tuhan Yesus memberkati.